Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi semua, yang di luar selamat pagi. Yang di dalam selamat pagi. Puji Tuhan. Pagi ini saudaraku kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan coba menyampaikan beberapa hal pokok-pokok tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ya, kita akan belajar seputar kedatangan Yesus yang kedua. Saudaraku, kedatangan Yesus yang kedua adalah sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena ini adalah tema penting yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Jadi kalau kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, maka setiap kitab dalam Perjanjian Baru itu mengarahkan mata kita pada kedatangan Yesus yang kedua. Dan mendorong kita untuk siap menyambutnya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu adalah pengharapan yang sangat mulia dari gereja Tuhan. Sejak Tuhan Yesus naik ke surga, gereja Tuhan sudah hidup dalam pengharapan ini. Ya, pengharapan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Itu sebabnya tadi kita menyanyi, ada satu kota tanpa malam yang kita rindukan. Di mana kita akan bertemu dengan Yesus Tuhanku. Gereja selalu merindukan bahwa Yesus akan datang kembali. Yesus, kita akan bertemu dan berjumpa dengan Yesus pada saat dia datang kedua kali. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan para rasul, saya ingin munculkan beberapa rasul dalam Alkitab, bagaimana mereka hidup di dalam pengharapan ini. Di dalam Kisah pasal 23 ayat yang ke-6. Kisah 23 ayat yang ke-6. Kita lihat dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa banyak ayat, karena dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan melihat apa yang dikatakan tentang pengharapan itu. Kisah 23 ayat yang ke-6. Oh, Kisah Rasul pasal 23 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Iya. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki, sebagian termasuk golongan Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Jadi ada pengharapan daripada Rasul Paulus sendiri tentang Yesus yang sudah bangkit dari orang mati. Kisah 26 ayat 6 sampai 8. Kita lihat lagi di situ apa yang dikatakan oleh Paulus. Kisah 26 ayat 6 sampai 8. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Jadi Paulus hidup dengan satu pengharapan bahwa Yesus yang sudah dibangkitkan dari orang mati itu, dia akan bertemu dengan Yesus. Dia beritakan tentang Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Kita lihat dalam kehidupan Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 5. Di situ dikatakan apa? Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5-nya. Yaitu kamu yang dipelihara oleh kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah disediakan, yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Petrus pun mempunyai pengharapan bahwa keselamatan itu akan dinyatakan pada waktu zaman akhir di mana Yesus yang sudah bangkit itu akan datang kembali. Dalam kehidupan Rasul Yohanes kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. Apa yang Yohanes katakan? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tapi kita tahu apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Yohanes mengingatkan bahwa kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Ya, sekarang orang bilang Yesus rambutnya panjang, pirang, gondrong, hitam dan lain-lain ya kan. Seperti digambarkan di dalam kalender-kalender. Tetapi pada saat dia datang yang kedua, kita akan melihat, kita akan bertemu dengan dia. Dan kita akan melihat keadaannya yang sempurna. Ya, kita akan lihat dan buktikan bagaimana Yesus yang sesungguhnya itu. Lalu kemudian saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa ayat-ayat di dalam Alkitab kita ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua itu lebih dari 300 kali, saudaraku. Jadi kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, baca Alkitab dari Perjanjian Baru, coba sediakan selalu pena. Lalu setiap kali baca dalam ayat itu tentang kedatangan Tuhan, saudara bisa garis bawahi. Maka saudara akan menjumpai dalam 26 ayat, maka di situ pasti ada satu ayat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita lihat saja dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita lihat dalam Matius 16 ayat 27. Kita akan periksa ayat-ayat ini. Matius 16 ayat 27. Di situ dikatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius mencatat, Yesus anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Kemudian Markus 14 ayat 62. Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan di langit. Yesus sendiri menyatakan dia akan datang. Lukas 21 ayat 27 dan 28. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua orang akan melihat bahwa Yesus anak manusia itu datang. Kita lihat lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus katakan, aku akan datang kembali. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul, ya. Kita coba lihat. Saya munculkan satu-satu aja, terlalu banyak, ya. Bapak Ibu bisa memeriksa sendiri dan melihat sendiri. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dia akan datang kembali. Surat-surat Paulus, dalam surat-surat Paulus saya munculkan 1 Tesalonika 4 ayat 15 dan 16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 dan 16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, Tuhan akan datang. Kita lompat saja dalam Yakobus 5 ayat yang ke-8. Yakobus 5 ayat yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Satu lagi saudaraku, kita kepada kitab yang terakhir, Wahyu 22. Tadi dari Matius kita lihat dari awal sampai ke Wahyu, ya. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Jadi saudara nanti akan lihat ada beberapa yang saya catat di situ, saudaraku, di PowerPoint. Betapa banyaknya ayat-ayat di dalam Alkitab yang menulis kedatangan Yesus yang kedua. Dia akan datang kembali. Dari kitab pertama Injil Matius sampai Wahyu, bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dengan ayat-ayat sebanyak ini, saudaraku, yang menyatakan Yesus akan datang kembali, saudaraku, adalah sesuatu hal yang sangat bodoh kalau kita masih tidak percaya bahwa dia akan datang kembali. Pada zaman Petrus, saudaraku, ada orang-orang yang berpikiran seperti ini. Mereka menunggu, mereka katakan Tuhan Yesus tidak datang. Dan mereka mulai mengejek-ngejek. Dalam 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 kita lihat. Itu sudah pernah terjadi juga dalam kehidupan pada zaman Petrus, saudaraku. Di situ dikatakan apa? 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi orang-orang yang tidak percaya akan kedatangan Yesus dan mereka mulai menjadi pengejek-pengejek, itu sudah mulai ada pada zaman Yesus. Ya, ketika janji Tuhan diucapkan oleh para rasul, oleh murid-murid, mereka memberitakan tentang kedatangan Yesus yang kedua. Mereka mulai meragukan, mereka mulai mengatakan Tuhan tidak datang-datang. Mereka menjadi pengejek-pengejek. Saudaraku, tetapi apa yang Petrus katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Petrus menjawab hal ini, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, saudaraku. Sepertinya memang Tuhan lambat, dia tidak datang dengan cepat. Dan Petrus memberikan alasan, ya.
Karena Tuhan tidak ingin semua orang-orang dalam dunia ini binasa. Dia memberikan waktu kemurahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia, saudaraku. Dan dia menyatakan kembali dalam 2 Petrus 3 ayat 8. Petrus katakan apa dalam 2 Petrus 3 ayat 8-nya? Akan tapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Petrus ingatkan bahwa waktu kita, waktu manusia berbeda dengan waktu Tuhan. Dikatakan bagi Tuhan satu hari, tapi bagi manusia itu adalah 1000 tahun. Jadi tidak mungkin Tuhan melalai menepati janjinya. Kalau dia katakan aku akan datang segera, dia datang segera, saudaraku. Yang menjadi masalah karena ada perbedaan waktu, saudaraku, antara kita dengan Tuhan. Bagi Tuhan satu hari, tapi bagi kita 1000 tahun. Beda sekali ya. Jadi saudaraku, kalau sekarang ada yang sudah hidup 70 tahun, ada yang sudah hidup 50 tahun, ada yang sudah hidup 80 tahun. Saudara bayangkan di hadapan Tuhan kita berapa? Berapa detiknya? Ya, kita berada di hadapan Tuhan, kita hidup itu cuma berapa detik. Kalau dibandingkan dengan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan satu hari, bagi manusia itu 1000 tahun. Sebabnya Yakobus 4 ayat 14 katakan, dia mengingatkan waktu hidup kita itu singkat sekali. Ya, seperti uap yang sebentar ada dan sebentar hilang. Karena memang di hadapan Tuhan, hidup manusia itu sangat singkat sekali. Tapi yang harus kita ingat, saudaraku, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Seorang teolog yang bernama Anthony Huckema, dia katakan seperti ini, saudaraku. Munculkan PowerPoint-nya, dia katakan, jika umat Tuhan tidak lagi memiliki pengharapan semacam itu, maka ada yang salah secara radikal. Ada sesuatu yang salah secara radikal. Hanya hamba-hamba yang tidak setia dapat berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Kalau kita baca dalam perumpamaan 12, Lukas 12 ayat 45, di situ ada perumpamaan tentang Tuan yang hamba yang jahat. Dia berkata, Tuan itu tidak akan datang-datang. Makanya dia berbuat seenaknya kepada hamba-hamba yang lain. Jadi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus, itu sama dengan hamba yang tidak setia dan jahat ini. Dia dapat berkata bahwa Tuhan tidak datang-datang. Hilangnya kesadaran tentang dekatnya kedatangan Yesus yang kedua ini, saudaraku, itu merupakan tanda kemunduran rohani yang sangat serius. Jadi saudara bisa memeriksa kehidupan rohani saudara selama dalam mengiring Yesus, selama ikut Yesus, selama saudara jadi orang Kristen. Punyakah pengharapan itu dalam hidup saudara? Apakah engkau rindu bertemu dengan Yesus? Apakah engkau rindu Yesus datang kedua kali? Apakah engkau rindu berada bersama dengan Yesus? Kalau kerinduan, pengharapan ini tidak ada dalam hati saudara, berarti saudaraku, itu merupakan satu tanda kemunduran rohani yang cukup drastis dalam hidup saudara. Mungkin saudara Kristen, tetapi sebenarnya saudara tidak cinta Yesus. Saudara tidak ikut Yesus. Karena orang percaya, umat Tuhan selalu memiliki pengharapan ini. Dia percaya Yesus akan datang kembali. Dan dia hidup dengan pengharapan ini. Inilah tujuan hidupku. Aku mengarahkan mataku kepada kedatangannya yang kedua. Di mana aku akan bertemu muka dengan muka. Aku akan masuk ke kota tanpa malam itu bersama dengan Yesus. Yang kedua, saudaraku, kita lihat tujuan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi pertama kita lihat kedatangan Yesus, yang kedua merupakan pengharapan yang harus ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena pengharapan itulah yang akan mendorong hidupnya, yang akan membawa hidupnya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Dan membawa kehidupannya, menjaga kehidupannya
untuk terus hidup dalam kebenaran. Yang kedua kita lihat tujuan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua. Kembali Yohanes 14 ayat 3 katakan, ayat yang sudah kita baca. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Untuk menjemput kita. Dia naik ke surga, saudaraku. Dia sediakan tempat buat kita. Dan dia katakan, aku akan kembali. Aku akan menjemput. Ya, menjemput engkau supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Saudaraku, betapa rindunya Tuhan bersama-sama dengan kita, umat tebusannya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 24, saudaraku. Ini juga yang menjadi doa Yesus. Sebelum dia naik ke salib, saudaraku, Yesus berdoa. Dan di dalam doanya Yesus katakan, ayat yang ke-24. Dia berdoa, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini doa Yesus, saudaraku. Dia berdoa kepada Bapa, dia katakan, Tuhan di mana aku berada? Bapa di mana aku akan berada? Aku ingin juga orang-orang yang mengasihi aku. Orang-orang yang sudah mengalami tebusan darahku. Itu juga tinggal bersama-sama dengan aku. Saudaraku, betapa dia sangat merindukan untuk berada bersama-sama dengan kita. Dalam 2 Korintus 5, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Paulus katakan, selama dia mendiami tubuh ini, saudaraku, dia masih jauh dari Tuhan. Selama kita mendiami tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Untuk kita mendekat, saudaraku, satu-satunya cara kita harus meninggalkan tubuh kita, ya kan? Baru kita bisa mendekat kepada Tuhan. Ketika kematian datang, roh, jiwa dan tubuh kita kembali kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, ya kan? Tapi selama kita masih ada dalam tubuh ini, kita masih sangat jauh. Ya. Jadi saat kita meninggalkan tubuh, kita mengalami kematian, kita juga mendekat kepada Tuhan. Tapi jangan bunuh diri ya saudaraku ya. Jangan cepat-cepat mau mati lalu membunuh diri. Karena saudara tidak akan bertemu dengan Tuhan. Serahkan masuk neraka ya. Karena orang yang bunuh diri masuk neraka saudaraku. Dan hari-hari ini saudaraku ada pengajaran dan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan. Orang yang bunuh diri itu masuk surga. Ya. Nah ini nanti kita lihat tentang nabi-nabi palsu ya saudaraku ya. Karena firman Tuhan katakan bunuh diri itu sudah pasti tempatnya di neraka saudaraku. Jadi tidak benar kalau ada yang mengajarkan orang Kristen yang bunuh diri dia masuk surga. Nah jadi saudaraku, pada saat kematian datang memang jiwa dan roh kita ya bertemu dengan Tuhan. Tapi tubuh kita dikubur kembali kepada tanah. Jadi kapan kita bisa utuh sempurna dalam tubuh, jiwa dan roh kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Pada saat dia datang kembali kedua saudaraku. Maka 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 katakan apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Tesalonika menjelaskan waktu Yesus datang kembali yang kedua saudaraku, kita yang sudah mati, maka orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Tubuh mereka akan dibangkitkan
dari kuburan mereka, saudaraku. Mereka memperoleh tubuh yang baru, tubuh kebangkitan dikatakan. Lalu jiwa dan roh mereka akan kembali menyatu dalam tubuh itu. Dan kita akan bertemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Secara utuh sempurna dalam tubuh, jiwa dan roh. Kita akan bersama-sama dan melihat Tuhan. Yang kedua, saudaraku, untuk apa Yesus datang kedua? Yang dikatakan tujuan Yesus datang yang kedua untuk menghakimi, menghukum nabi palsu, antikristus, dan iblis. Kita lihat tentang nabi palsu, saudaraku. Matius 24 ayat yang ke-24. Jadi Yesus datang kedua nanti dia akan menghakimi dan menghukum nabi-nabi palsu, antikristus, dan juga iblis itu sendiri, saudaraku. Tentang nabi palsu dikatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nabi-nabi palsu ini, saudaraku, mereka dapat mengadakan tanda-tanda, mukjizat-mukjizat. Matius 7 ayat 15 katakan apa? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tuhan ingatkan kita, hati-hati dengan nabi-nabi palsu karena mereka menyamar seperti domba. Mereka berpakaian domba, tetapi mereka adalah serigala. Mereka berada di tengah-tengah kita karena mereka menjadi domba. Mereka berada di sekeliling kita, mereka menjadi pengajar, mereka menjadi pelayan-pelayan kebenaran. Dalam 2 Korintus 11 ayat 13 dan 15. Mereka menjadi pelayan-pelayan kebenaran, mereka memberitakan firman, tapi firman yang tidak benar. Firman yang tidak sesuai dengan Alkitab ini, saudaraku. Mereka mengadakan tanda-tanda dahsyat, mereka mengadakan mukjizat-mukjizat, saudaraku. Mereka bisa membuat tanda-tanda ajaib. Waspada, saudaraku, karena itu ada di antara kita. Tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu dikatakan. Dan mereka sudah muncul dari zaman perjanjian lama, bahkan di dalam zaman Yesus sendiri. Bahkan Tuhan ingatkan, waspada di akhir zaman, nabi-nabi palsu ini akan semakin banyak, saudaraku. Ya, akan muncul berbagai-bagai, banyak sekali nabi-nabi palsu. Dengan begitu banyak pengajaran dan berada di antara kita. Menjadi seperti domba, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, bagi orang-orang Kristen yang sedikit-sedikit mau lihat tanda mukjizat, mau lihat penglihatan, mau cari penglihatan di mana-mana, saudaraku. Ya, hati-hati, saudaraku. Jangan sampai kita disesatkan. Karena nabi-nabi palsu, dia bisa membuat tanda. Mereka bernubuat, saudaraku. Tapi nubuat palsu, mereka bisa membuat mukjizat, saudaraku. Bisa menyembuhkan orang sakit. Bisa melakukan banyak tanda-tanda mukjizat. Tetapi mereka adalah nabi-nabi palsu. Mereka melakukan hal-hal itu dengan kuasa daripada iblis itu sendiri, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kita lihat antikristus, saudaraku. Siapakah antikristus? Antikristus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 katakan apa? 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. Pada akhir zaman, saudaraku, akan muncul seorang antikristus dikatakan. Pendurhaka. Alkitab menyebutnya manusia durhaka. Akan muncul dan dia juga akan membuat mukjizat-mukjizat, tanda-tanda ajaib, perbuatan-perbuatan ajaib, saudaraku. Dan orang akan tergagum-kagum, saudaraku, ketika antikristus ini muncul. Saudaraku, banyak orang mulai menebak-nebak siapakah antikristus itu. Tapi Alkitab mencatat, antikristus, oknum, pribadi, antikristus, manusia durhaka itu belum muncul kalau yang menahannya itu belum disingkirkan. Jadi sekarang ini belum muncul karena ada yang menahannya.
Ya, nanti kita belajar siapakah yang menahan kemunculan oknum antikristus ini. Dia belum muncul sekarang saudaraku, tapi memang dia sudah ada, tapi dia belum muncul karena masih ada yang menahannya. Nah, orang-orang pada setiap zaman saudaraku, mereka ada yang mengatakan saudaraku, dulu Kaisar Nero yang sangat jahat, kejam itu membunuh banyak orang Kristen. Mereka bilang Nero lah antikristus itu. Kemudian zaman terus berjalan. Mereka pernah menunjuk Paus itu antikristus. Tapi kemudian orang-orang dari aliran-aliran ini kemudian mengatakan Martin Luther lah antikristus. Kemudian ketika seorang yang sangat kejam membunuh banyak orang Yahudi, mereka katakan Hitler lah antikristus. Kemudian apa lagi? Muncul Microsoft, ya kan, komputer dan lain-lain oleh Bill Gates itu saudaraku. Mereka katakan, oh Bill Gates adalah antikristus, ya kan. Karena komputer dan lain-lain itu, kalau dihitung-hitung ininya ya kan angkanya 666. Itu dulu waktu saya masih SMA, kalau tidak salah itu muncul saudaraku ya. Sampai saya tidak berani belajar komputer gitu ya kan. Itu antikristus katanya. Nyesal juga sampai sekarang jadi saya bego ya kan. Tidak bisa belajar pegang-pegang laptop ya kan. Komputer dan lain-lain. Karena takut waktu itu belajar komputer. Tidak mau masuk jurusan komputer karena itu antikristus katanya. Kemudian sekarang saudaraku ada orang yang menunjuk, oh Barack Obama antikristus ya kan. Karena kebijakannya menyimpang. Ada yang mengatakan sekarang Donald Trump antikristus. Ya, orang mulai menebak-nebak pada zamannya kalau itu lawannya disebut antikristus. Tapi Alkitab mencatat 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8 saudaraku. 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 8. Ya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi antikristus kita belum tahu siapa dia, saudaraku, karena dia belum muncul. Ya. Tapi ketika yang menahannya nanti disingkirkan, barulah dia akan muncul. Dan pada waktu Yesus datang, saudaraku, Yesus akan menghukum nabi palsu, antikristus, dan satu lagi saudaraku. Karena di balik nabi palsu dan antikristus ini, mereka adalah orang-orang yang memakai kuasa dari iblis itu. Mereka menggunakan kuasa dari Lucifer itu. Mereka menggunakan kuasa dari naga itu dikatakan. Mereka menggunakan kuasa dari ular tua itu. Mereka menggunakan kuasa dari setan. Itu nama lain daripada iblis saudaraku. Dan Alkitab mencatat ketiga hal ini saudaraku. Ketika Yesus datang, nabi palsu, antikristus dan Lucifer akan dihukum dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kita lihat dalam Wahyu pasal 19 ayat 20, saudaraku. Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu. Binatang itu adalah antikristus. Jadi antikristus digambarkan dalam Wahyu adalah binatang. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ya, mereka bekerja sama, nabi palsu dan antikristus. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Dan yang telah menyembah patungnya. Kita lihat ketika Yesus datang kedua kali. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Jadi Yesus datang kedua kali nanti. Dia akan menangkap antikristus. Dia akan menangkap nabi-nabi palsu ini dan dia akan menghukum mereka di dalam api neraka. Jadi saudaraku, yang pertama-tama antikristus dan nabi-nabi palsu. Yang kedua, iblis belakangan saudaraku. Wahyu 20 ayat 10. Jadi tidak bersamaan. Wahyu 20 ayat 10 katakan apa? Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya. Baru kemudian iblis yang dilemparkan ke neraka. Di mana di situ sudah ada antikristus, oknum antikristus itu dan
nabi-nabi palsu. Nah saudaraku, mereka akan disiksa di neraka siang dan malam. Mereka akan dihukum dan disiksa oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, ketika saya belajar tentang firman Tuhan ini, jadi ada satu pertanyaan yang timbul saudaraku, ketika beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan melihat tulisan-tulisan orang yang dibawa ke neraka. Ya, mereka melukiskan, mereka melihat orang-orang disiksa oleh iblis, ya kan? Iblis menyiksa orang dengan garpu, menusuk, wow, bagian-bagian semua dijelaskan, mengerikan sekali. Mereka melihat di neraka, iblislah yang menyiksa orang. Jadi saya timbul, kira-kira ini benar atau tidak? Sesuai tidak dengan Alkitab yang dilihat oleh orang itu? Kalau menurut Alkitab, yang menyiksa, menghukum orang-orang itu, antikristus, nabi-nabi palsu itu adalah Yesus, bukan iblis. Tetapi ada gambaran-gambaran yang sering kali kita lihat orang dibawa ke neraka, mereka lihat iblislah yang jadi tuan di neraka sepertinya ya. Dia tertawa-tawa, dia siksa-siksa orang. Jadi saya timbul bertanya, yang dilihat ini benar atau tidak? Karena Alkitab menulis yang menyiksa dan menghukum itu Yesus. Kita lihat dalam Matius 8 ayat 29. Ketika ada orang yang dirasuk oleh roh-roh jahat dan Yesus mengusir roh-roh jahat itu, lalu terjadi tawar-menawar ya. Roh-roh jahat itu bilang sama Yesus apa? Dan mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, roh-roh jahat ini tahu, Yesuslah yang akan menyiksa, yang akan menghukum roh-roh jahat ini ya, iblis. Pada waktunya ketika mereka dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi di neraka bukan iblis yang menyiksa orang-orang itu saudaraku. Iblis itu yang disiksa, iblis itu yang dihukum. Jadi ini kita harus berhati-hati dengan berbagai macam penglihatan yang dilihat oleh orang-orang. Kita harus teliti apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan, Alkitab ini. Di luar ini berarti itu bukan dari Tuhan. Yang ketiga saudaraku, dengan cepat, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi semua manusia. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kedatangan Yesus yang kedua, dia akan menghakimi semua manusia. Ya, maka dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 12 dan 15. Semua orang besar kecil akan dibangkitkan. Mereka akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Yesus, dan orang-orang percaya, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan kita semua akan dihakimi. Kita akan dihakimi perbuatan kita dikatakan. Nah saudaraku, orang-orang yang tidak percaya dalam Wahyu 20, kita buka saja untuk melihat dengan jelas apa yang mereka dapatkan. Orang-orang yang tidak percaya hidup dalam hawa nafsu dan lain-lain saudaraku, yang tidak mengenal kebenaran. Wahyu 20 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi orang-orang percaya yang tidak tercatat dalam buku kehidupan, mereka dihukum saudaraku. Dihukum di dalam lautan api neraka itu. Maka kita orang-orang percaya, kita juga diadili. Tetapi saudaraku, kita tidak dihukum. Kita diadili untuk menerima upah dikatakan. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wahyu 22 ayat 12 tadi katakan juga. Wahyu 22 ayat yang ke-12.
Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bagi orang-orang yang percaya, bagi kita orang-orang yang memiliki nama dalam buku kehidupan itu. Karena darah Yesus yang sudah menyucikan segala dosa kita. Kita tidak mengalami penghukuman. Tapi kita dihakimi menurut perbuatan kita, jerih lelah kita di dalam melayani Tuhan. Apapun yang saudara buat untuk Tuhan, saudara beribadah sungguh-sungguh, saudara korbankan uang, naik ojek, naik Grab, saudara jalan kaki siang-siang, beribadah cari Tuhan, saudara melayani, saudara berkorban waktu, tenaga, saudaraku, saudara membesuk orang. Apapun yang engkau lakukan di dalam Tuhan, Tuhan katakan semua tidak sia-sia. Ketika dia datang, saudara akan terima upah, saudaraku. Senang? Tuhan akan beri kita upah, ya. Dan satu upah yang sangat besar dalam Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3 sebagai terakhir, saudaraku. Mari kita mau kejar ini, saudaraku, supaya upah kita besar. Saudara mau dapat upah yang besar? Apa upah yang kecil? Kita semua mau yang besar, ya kan? Kita semua mau yang banyak. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, saudara akan memiliki cahaya kemuliaan yang luar biasa. Upah saudara besar. Kalau saudara selama hidup di dalam dunia ini, saudara membawa jiwa datang kepada Yesus. Tuntun orang kepada kebenaran. Bawa orang kepada kebenaran. Bawa orang mengenal Yesus yang adalah kebenaran itu. Saudaraku, datang kepada Dia. Bawa, maka engkau akan melihat upahmu besar di surga ketika Dia datang kembali. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.